Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, senang banget bisa upload lagi untuk kalian semua. Dan kali ini pagi-pagi banget aku mau masak nih ya. Ini aku mau masak yang menu-menu sederhana aja, cepet, praktis, tapi yang gak kalah enak gitu ya. Nah, masak apa sih? Jadi kemarin kan aku bikin video itu beli kangkung, terus gak sempet dimasak kan, karena aku memang ada acara untuk Mbak Ai anaknya AKK atau Dede Shanum atau Nom Nom. Nah, jadi baru esok harinya aku tuh masak untuk si kangkungnya. Nah, untuk lauknya ini aku bakalan masak tempe. Nah, apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu, dan pokoknya sehat-sehat ya untuk kalian semua. Inti yang terpenting itu gitu, karena sehat itu mahal. Jaga kesehatan, dan apa yang kalian rencanakan semuanya tercapai. Amin ya Allah, amin amin. Nah, ini tempenya udah digoreng aja kayak gini. Kalau kemarin kan aku sering banget masak tempe ya akhir-akhir ini ya, karena memang ya itu praktis gitu ya dan murah meriah. Kemarin sambal tempe, sekarang ini tempenya cukup digoreng aja. Nah, untuk bumbunya ini cuma ya kayak gini aja, aku cuma pakein air, terus aku taruhin kayak garam, penyedap, atau kalian boleh tambahin ketumbar. Kalau misalkan nggak ditambahin juga nggak apa-apa, boleh di skip, ini mah terserah selera aja gitu ya. Atau juga cukup cuma pakai kayak kaldu atau rasa kaldu-kalduan gitu aja ya, kayak gitu. Nah, ini nanti cuma aku masak tumis kangkung, terus goreng tempe sama sambal. Dan kebetulan kemarin aku juga beli pete sih. Jadi kali ini aku mau masak yang simpel aja. Nah, aku bakalan ngobrol sedikit. Jadi aku bakalan bahas, kemarin banyak banget yang komen tuh di video yang kemarin, kayak kakak aku masak sama kakakku gitu ya, yang karena dia tinggal gitu. Ya Allah, segitunya ya. Tapi aku ngerti kalian tuh bermaksud baik semua. Jadi kayak gini ya, aku tuh kalau nge-share video itu bukan, ya terima kasih banget kalian udah perhatian, tapi bukan berarti aku tuh harus yang kayak gimana ya, kayak mana. Jadi aku tuh nge-share kegiatan aku aja nggak mungkin kan, namanya aku punya video di rumah aku dan aku ada kakakku, aku umpet-umpetin jangan masuk video atau kayak gimana, yang nggak mungkin juga gitu, karena memang kakakku juga sekarang tinggalnya sama aku. Jadi ya udah gitu, aku tuh cuma nge-share ini loh, sekarang kakakku di sini kayak gini. Nanti juga kalau seandainya cuma selewat-selewatan kali pasti banyak berseliweran bertanya-tanya gitu. Jadi kemarin aku jelasin. Dan terima kasih banget untuk masukannya. Sebenarnya semuanya positif, cuma terkadang gitu ya, yang kalian lihat itu nggak sama ya. Kalau yang namanya kayak aku juga ya kayak gitu ya, kalau misalkan baru ngelihat sekilas doang gitu, jadi kayak yang berasumsinya kayaknya gampang banget ngasih solusinya kayak gini gitu, kenapa nggak begini. Tapi di dalamnya itu kan kita nggak tahu gitu kan, ada hal apa, sebab apa gitu, akibat apanya juga. Pokoknya gini, ada sebab pasti ada akibat kayak gitu kan. Dan aku nggak bisa menjabarkan semuanya. Jadi sebenarnya sih emang simple gitu, kenapa nggak begini gitu kan. Tapi sebenarnya itu sih kayak yang ya keluarga gitu. Cuma aku di sini cuma nge-share doang gitu, kegiatan aku tuh kayak gini sama kakakku gitu, dan kayak gimana gitu. Kalau untuk masalah permasalahan misalkan kenapa kemarin aku baca komenan nggak ikut sama ayahnya aja gitu, kenapa nggak dibawa sama ayah. Mungkin sebagian mungkin kalian tahu ya udah permasalahannya tuh kayak gimana, tanpa aku harus kasih tahu. Cuma nggak semudah itu juga gitu. Aku di sini cuma penengah. Jadi kalau misalkan anak-anak mau sama ayahnya silahkan gitu. Aku malah mengajarkan nggak apa-apa gitu, main sana sama ayah, ketemu sama ayahnya gitu. Tapi anak-anaknya yang nggak mau gitu, mungkin belum mau ya. Aku tetap mengajarkan mereka tetap itu orang tua, karena orang tua nggak ada bakasnya. Tapi di sini sebagai ayahnya juga aku ngelihat nggak ada respon untuk melihat anaknya gitu kan, ataupun sekedar mengasih apa itu kayak uang jajan gitu untuk anaknya, nggak sama sekali. Jadi ya udah gitu, aku nggak ikut campur.
ya senyamannya mereka tinggal sama aku ya nggak apa-apa. Ditambah memang kebetulan ya, jadi keponakan aku emang lagi sakit dan emang harus aku yang menangani gitu, bukan aku sih sebenarnya, keluarga semua gitu ya, turut andil. Kalau memang dia sayang sama anaknya, apalagi anaknya lagi sakit, ya kayak gitu harusnya mereka tuh datang gitu. Cuma ya udah nggak ada itikat baiknya. Mungkin juga pihak di sana juga ya punya asumsi pengennya mungkin anaknya pulang sendiri atau kayak gimana, aku nggak tahu gitu. Cuma di sini kayak anak-anaknya juga pengennya diurusnya sama aku kayak gitu ya. Kalau misalkan ada lagi yang komen kan jadi Mbak Agatha yang repot kayak gimana, masalah repot nggak repot itu urusan aku gitu. Kalau memang aku bisa ya aku bantu. Aku nggak, bukan ke saudara atau kayak gimana, kalian tau lah pokoknya yang kenal aku tuh pasti tahu banget dari dulu kalau memang aku bisa bantu aku bantu. Tapi kalau misalkan aku memang nggak bisa ya maaf gitu, nggak bisa. Tapi sebisa mungkin kalau memang ada waktu, ada tenaga, aku sehat, insya Allah aku bantu. Baik itu temen gitu ya, temen yang baru dikenal, temen yang udah deket, bahkan ini lebih ya, ini tuh saudara sendiri kayak gitu. Apalagi saudara aku memang ada keterbatasannya, nggak seperti kakak atau yang lainnya gitu ya. Jadi tuh dia memang agak sedikit agak berbeda, jadi ya butuh banget support dari keluarga. Dan apalagi penyakitnya keponakan aku gimana ya, aku mau bilang nanti kalian malah jadi geger lagi, nanti bakalan jadi gosip lagi kayak gimana. Tapi di sini aku nggak bakalan sembunyi kok, nggak, aku bakalan ya memang seperti itu, nggak ada yang harus disembunyiin, nggak ada yang harus dimaluin. Memang kejadian seperti itu, kita nggak tahu ujian kedepannya setiap orang itu berbeda-beda dan seperti apa, kita nggak ada yang tahu. Jadi di sini kebetulan keponakan aku tuh mondok dan di sana tuh baru terdeteksi kalau keponakan aku ini ada sakitnya, tapi bukan dari pondok ya, sakit ini bukan. Kalau sakit ini tuh bukan datang yang secara tiba-tiba. Nah, setelah kejadian itu banyak yang geger, banyak yang kayak seolah-olah mengucilkan, menjauhkan dan mengasingkan gitu kan. Ketambah memang sebelum keponakan aku punya penyakit itu, jadi memang kakakku sama yang itu udah seperti ini gitu kan. Terus keponakan aku pulang dan ayah diurus sama ayahnya sehari atau 2 hari gitu setelah pulang dari pondok. Tapi keponakan aku tuh lebih milih ke keluarga aku, jadi kayak gitu. Nah setelah aku urus, aku antar sana antar sini untuk berobat. Akhirnya ada keputusan seperti itu dan itu geger karena kan dari pihak puskes itu kan selalu mensurvei kayak gitu, mensurvei rumah aku. Terus namanya dari mulut ke mulut itu udah langsung nyebar dan itu tuh kayak kesannya keponakan aku tuh harus dikucilkan gitu, harus diasingkan dan nggak ada yang merangkul sama sekali. Jadi ya gimana ya, aku sebagai ini, aku tuh kalau ngedengar apa-apa tuh nggak percaya dari satu sisi gitu. Kusta itu menular gitu, itu tuh ya mungkin iya fakta itu menular, cuma itu bukan berarti dijauhin gitu, dikucilkin, enggak sama sekali. Karena aku juga udah searching kusta memang menular, tapi nggak segampang itu. Kita juga harus menjaga juga ya, memang harus jaga jarak, tapi ya kayak gitu. Jadi daripada keponakan aku yang kayak down gitu kan pikiran, sedangkan dia masih usianya masih muda banget gitu, jadi ya udah gitu, mendingan udahlah teh di sini aja dulu di rumah aku, nanti sampai teteh punya uang yang disisih-sisihin gitu, nanti bangun di tanah aku dan bakalan aku bikinin, bukan aku yang bikin, jadi kakakku sendiri yang bikin. Itu tanah aku nanti bakal dibikinin kayak kamar gitu untuk mereka pindah gitu kan. Jadi di situ kayak gitu. Jadi di sini aku mensupport banget keponakan aku, nggak harus malu, nggak harus apa, karena memang kita nggak tahu gitu kan namanya ujian kayak gitu apa kayak gimana. Kalau misalkan seandainya ini ujian ada di posisi kita gitu, kita dijauhin semacam kayak waktu dulu corona lah. Kalau corona kan kita kayak yang awal-awal sampai dijauhin, sampai itu kan kita bikin down gitu kan. Padahal tuh nggak segampang. Kalau mungkin kalau corona cepet banget gitu. Kalau kusta ini enggak segampang, enggak kayak TBC. Kalau kata dokter itu enggak seperti TBC, jadi menular tapi enggak cepet gitu. Asalkan memang sama ini sistemnya kayak semua perlengkapan dia tuh mandiri sendiri gitu. Dan dia tuh tidur di ruang tamu aku tapi jaga jarak dengan kayak adiknya sama kakaknya juga. Jadi semua apa-apa tuh dia di rumah tuh serba sendiri. Jadi nggak boleh pegang sana pegang sini atau kayak gimana. Tapi misalkan kalian nanya, ya nggak bisa lah namanya serumah. Ya itu aku balik lagi Allahualam ya. Allahualam gitu. Kalau memang seandainya seperti itu kita kan nggak bisa ya, namanya gimana ya. Di sini aku cukup mencegah, tapi istilahnya aku juga nggak bisa ngelempar begitu aja keponakan aku gitu. Dia tuh yang masih balia
muda banget gitu, umur 17 tahun tapi udah penyakit kayak gitu. Tapi alhamdulillah sih ini tuh sebenarnya udah dicek di laboratorium sih sebenarnya negatif, tapi menjurus ke situ. Jadi kata pihak dari kesehatan itu ya udah dikasih obatnya yang seperti itu aja. Dan sekarang ini aku lagi mengobati, ini udah di bulan kedua tapi obatnya ternyata langka, nggak ada. Aku udah survei ke sana ke sini, udah konsultasi ke sana ke sini, tapi memang sebenarnya nggak ada. Jadi kalau misalkan yang tahu kalian nih pernah ada pengalaman atau apa, komen di bawah untuk mendapatkan obatnya segera mungkin itu di mana. Cuma sih di sini Puskes juga lagi mengusahakan secepatnya mungkin. Ada yang bilang katanya nggak boleh putus, tapi ada yang bilang juga nggak apa-apa putus sementara dulu. Ini bukan kayak penyakit TBC, jadi yang penting tuh selama misalkan 12 saset misalnya, 12 saset itu diminum itu nggak masalah kayak gitu. Dan kusta ini bisa disembuhkan ya, apalagi keponakan aku ini apa ya, sakitnya tuh belum terlalu parah banget gitu. Memang sih udah ada yang kayak gimana gitu, cuma nggak terlalu parah, masih bisa diobatin kayak gitu. Ini nggak berasa tuh masakan aku udah jadi. Aku nggak terlalu nge-share banget karena aku tahu kalian pasti bisa semua untuk masak ini. Nah ini keponakan aku lagi aku ajak untuk ke puskes gitu yang terdekat untuk berobat. Jadi sebisa mungkin aku buat dia nyaman, ceria, jangan terlalu yang dipikirin banget pokoknya. Ya dia kalau aku tanya kayak misalkan gimana, dia suka sedih gitu. Bi emang penyakitnya parah kayak gimana? Kataku enggak kok, bisa sembuh. Yang penting semangat, makan yang banyak, istirahat yang cukup, terus nggak usah mikirin apa-apa, yang penting insya Allah nanti sembuh. Oke, ini udah sampai rumah. Ini kelakuan Anabul aku tuh, liatin dia nonton Upin Ipin, ya Allah. Ini maafin ya rumah aku berantakan, namanya juga banyak orang, tapi nanti insya Allah kalau ini rapih lagi. Alhamdulillah juga keponakan aku sama kakak aku juga dia maksudnya gimana ya, nggak berdiam diri gitu, tetap membereskan semua yang keperluan ada di rumah aku. Jadi mohon banget, terima kasih untuk masukannya, tapi nggak asal yang misalkan kalian kira segampang itu. Namanya setiap permasalahan kayak ada nanti suatu saat juga pasti ada jalannya. Aku yakin itu pasti ada jalannya, cuma kita mungkin ada step by stepnya, dari omongan, dari apa, dari pro kontra lah omongan yang begini, tapi aku nggak terlalu pedulikan. Sini aku bismillah aja, niat baik, insya Allah datangnya akan baik lagi kayak gitu. Nah ini kelakuan random anak aku, Mas Fatah sama Abang Neko. Jadi Abang Neko ini artis atau favoritnya gitu ya, selebgramnya di sekolahannya Mas Fatah gitu. Jadi temannya Mas Fatah satu kelas itu pada ngefans banget sama Abang Neko ini. Bahkan suka ke rumah cuma pengen nemuin Neko aja. Dan banyak banget yang minta kalau Abang Neko ini kalau misalkan aku mau lepas adop, mintanya tuh mereka tuh banyak banget gitu. Pada minta yang ke aku. Tapi nggak bakal aku adop. Karena udah sesayang itu ya sama kucing-kucing aku. Nah ini juga sekarang aku lagi mau jemput anak aku nih. Dia selalu mintanya dijemput, kalau nggak dijemput nggak akan pulang kayak gini. Oke deh, makasih dulu ya videonya sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Kayak gini nih kelakuan dia. Sini sayang, pulang. Halo, ratunya ibu kudu disusul mulu kalau pulang. Ini sayang, pulang nak, ibu baru pulang nih. Mam yuk. Iya, pulang ya. Nah siapa nak? Engger. Hei jangan jauh-jauh, mainlah kamu. Hei pulang neng ya. Ayo cepat. Cepat jalannya. Terus tuh ibu berhenti, kamu berhenti. Ayo Neng, pipis. Hei cepat.